Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat Gende di rumah. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Oh iya, jangan lupa untuk tetap di rumah aja. Ngomong-ngomong di rumah aja, pasti kalian semua udah bosan kan ya? Gimana biar gak bosan kalian simak informasi dari saya. Udah pada gak sabar kan ya? Oke, kita akan mulai. Sebelum mulai, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewi Francisca. Saya dari PIK R Delima Stika Salsabila Serang. Saya sebagai Ketua PIK R Delima Stika Salsabila Serang dan juga sebagai mahasiswi kebidanan semester 4. Tak lengkap ya rasanya kalau misalnya belum salam genre. Oke, teman-teman di rumah bisa ikutin ya. Kita salam genre dulu. Salam genre, salam. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Oke, hebat deh ya. Kalian semua pasti bisa ikutin. Ada yang udah tahu belum saya di sini bakalan jelaskan tentang apa? Pada belum tahu ya? Oh iya, kan belum dikasih tahu. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang gimana sih caranya biar bisa tetap kreatif dan juga menghasilkan uang walaupun di rumah aja. Jadi caranya itu ada yang udah tahu belum? Pada belum tahu ya? Oke, jadi caranya itu adalah kita bisa gunain dengan keterampilan yang kita miliki. Pasti semua orang di sini udah punya kemampuan dan bakat masing-masing ya, walaupun ada yang gak nyangka atau kayak yang belum tahu kira-kira bakatnya apa sih, kayak gitu kan. Nah, di sini keterampilan yang bisa kita punya itu ada di materi genre life skill, yaitu adalah keterampilan kejuruan. Sebelum lebih jauh kita keterampilan kejuruan, ada baiknya kita harus tahu dulu life skill itu apa sih. Jadi, menurut Departemen Pendidikan Nasional, keterampilan hidup adalah berbagai keterampilan atau kemampuan untuk berperilaku positif atau beradaptasi dalam lingkungan yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam hidupnya sehari-hari secara efektif. Jadi, secara singkatnya, yaitu gimana sih cara kita memanfaatkan keterampilan yang kita miliki secara efektif untuk dapat berperilaku positif dalam menghadapi tantangan dan tuntutan hidup sehari-hari. Kalian tahu kan sekarang ini lagi masa pandemi di mana mengharuskan semua orang untuk tetap di rumah aja. Ada juga sebagian orang yang kehilangan pekerjaannya, entah itu orang tua kita, orang tua teman-teman kita, atau teman-teman kita yang sedang bekerja. Sebagai remaja yang harus berproduktif dan menjadi generasi penerus bangsa, kita harus berpikir nih, gimana sih caranya biar tetap kita itu bisa membantu keluarga. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan keterampilan yang kita miliki. Keterampilan yang seperti apa sih Kak kira-kira? Nah, keterampilan di sini yang kita bahas itu adalah keterampilan kejuruan. Mungkin untuk anak-anak genre udah nggak asing lagi ya. Tapi buat yang belum tahu bakal dikasih tahu kok. Jadi, keterampilan kejuruan itu yaitu adalah kemampuan atau keterampilan khusus yang dimiliki oleh remaja atau mahasiswa dalam bidang non-akademik, yaitu berupa kemampuan remaja atau mahasiswa dalam berwirausaha sesuai dengan bakat, minat, hobi yang mereka miliki untuk mendapatkan penghasilan, sehingga remaja atau mahasiswa itu bisa hidup dengan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan juga negara. Dari pengertian yang sudah saya paparkan tadi, kalian tahu nggak sih kira-kira bakat atau minat atau hobi yang bisa dipakai untuk di sini tuh kira-kira bakat yang seperti apa? Nah, bakat yang seperti apa yang bisa dipakai itu adalah bakat yang kita punya. Jadi, kalau misalnya nih, contohnya saya punya bakat memasak. Nah, jadi bakat saya memasak itu saya kembangin dengan cara saya cari artikel, saya cari menu resep masakan yang enak, yang belum orang lain bisa, atau yang sedang trending. Nah, cara itu saya kuasai dengan saya mencoba membuat
Terus udah membuat, kalau misalnya belum enak masakannya, kita coba lagi. Nah, ketika sudah enak, kita buat tuh tampilannya semenarik mungkin. Setelah tampilannya menarik, rasanya enak, udah pasti dong teman-teman semua pasti bakal mau mempromosikan makanan kalian dan juga bisa men-share-nya di sosial media. Nah, ngomong-ngomong sosial media, kalian bisa share tuh di sosial media. Kalau lagi kayak gini, namanya itu adalah menggunakan secara efektif di sosial media. Kalian bisa digunakan, bukan kayak gitu. Maksudnya kalian bisa men-share itu si masakan ke Instagram, WhatsApp, Line, atau sosial media lain yang kalian punya. Nah, kalian juga selain itu bisa mengajak teman-teman untuk bisa membeli masakan kalian. Jadi, kalian bisa menggunakan bakat dan minat kalian itu untuk menjadi hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi orang lain, yaitu keluarga, teman-teman, untuk diri sendiri, salah satunya. Jadi, jangan nyesel karena di rumah aja, dan juga kalian bisa mengembangkan lebih hebat lagi bakat yang kalian miliki. Jadi di rumah aja itu nggak harus hanya rubahan, kalian bisa menjadi orang yang kreatif. Oke, jadi di sini intinya kalian harus gunain keterampilan yang kalian miliki untuk jadi hal yang positif ya. Oke, sekian informasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk diri saya serta teman-teman semua. Jika ada salah kata atau perkataan saya yang menyinggung teman-teman di rumah, mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.